Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus mungkin kita shutdown sebentar. Suaranya, Bos. Kedengeran? Hilang, Pak Bosman. Hilang. Sudah bunyi lagi, Pak Bos. Udah. Oke, udah ya. Jelas ya? Jelas. Masalah komunikasi nih. Selamat malam semuanya. Jadi kita ada informasi hari ini, saya selaku CEO Dinaran, saya merasa sangat berkepentingan untuk mengabari, karena kita kalau lewat surat kayaknya Recording in progress. kayaknya nggak terlalu apa ya, udah kayak kuno banget gitu ya. Terus WA juga kayaknya nggak terlalu tepat gitu. Saya merasa saya ingin menyentuh langsung sahabat-sahabat semua, karena kita memang menseleksi yang kita undang. Saat ini saya harus menceritakan perjalanan Dinaran yang insya Allah sudah 3,5 tahun sejak Mei 2020, dan saya ucapkan terima kasih kepada 3.600 pelanggan pertama. Kenapa saya menyebut dengan spesifik sekali? Karena mereka-mereka itu naruh uangnya, saya tidak sebut nama ya, sangat besar, ada yang 9 digit, ada yang 8 digit. Dan mereka adalah orang-orang yang merasa manfaat karena merasakan keuntungan 30% dari kenaikan nilai emas gitu ya. Dan tentunya saya ucapkan kepada 200.000 sahabat kita yang sudah meletakkan uangnya atau emasnya tepatnya di Dinaran. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada 317.000 member, walaupun mereka baru mendownload aplikasi, belum meletakkan portfolionya di Dinaran, tapi itu adalah sebuah kepercayaan. Saya ucapkan terima kasih dari 317.000 nasabah yang 205 meletakkan uangnya, kemudian yang 3.600 naruh angka yang sangat besar dan luar biasa dan masih menambah dan mendapatkan manfaatnya. Jadi siapapun itu, saya berharap ke depan kepercayaannya terhadap Dinaran semakin meningkat. Dan informasi malam ini sahabat semua bisa saya informasikan bahwa belum pernah dalam sejarah umat manusia harga emas itu nilainya setinggi sekarang. Jadi ini yang saya mau ceritakan. Pertanyaannya, ini harga emas tertinggi ini lalu tingginya di mana atau limitnya ada di mana? Jadi sahabat-sahabat semua, teman-teman, saudaraku, saya mau menceritakan latar belakang sedikit pengalaman profesional saya. 5 tahun pertama di dalam kehidupan saya menjadi profesional, saya jabatan terakhir adalah Chief Treasury. Jadi Chief Treasury itu kalau di bank, kalau Anda punya uang banyak taruh di bank, misalnya Anda punya uang 1 miliar gitu ya, Anda punya uang banyak, Anda taruh di bank. Dan banknya kita ambil, untuk diskusi ini kita ambil katakanlah Bank Mandiri gitu ya. Begitu 1 miliar Anda taruh uang itu di bank, dan Anda mendapatkan deposito bunganya 6% setahun misalnya. Nah, bagi Anda 6% itu adalah income. Tapi bagi bank, 6% itu adalah beban atau biaya. Gitu ya. Kurang keras ya suara saya. Jadi, kebayang ya, bahwa 6%-nya yang Anda dapat itu adalah income buat Anda, tapi bagi bank 6% tadi adalah biaya. Bisa dibayangkan kalau Anda adalah bank
Mandiri. Yang dana pihak ketiga, bukan uangnya Bank Mandiri, dana pihak ketiganya ada 1.000 triliun. 6%-nya tuh berapa bayangin? Untuk mengcover expense. Berapa? 60 triliun, benar nggak? Berarti bank harus membuat minimum 60 triliun, baru bank itu tidak rugi. Kalau dia nggak dapat segitu rugi, gitu ya. Ini saya minta izin dulu, nih suara saya agak bermasalah apa gimana ya? Jadi apa saya teriak dikit supaya keras? Oke, nggak apa-apa, saya naikin volume suara saya. Jadi itulah yang terjadi di dunia perbankan, bahwa bank itu, uang Anda itu jadi beban buat mereka, gitu. Uang itu jadi beban buat mereka. Nah, kita sekarang masuk ke ke apa namanya, ke treasury. Nah karena bank itu harus menghasilkan lebih dari 6%, katakanlah ada fixed cost, gaji karyawan, overhead, gaji direksi, ribuan karyawan dengan overhead, bank harus membuat duit 10%. Nah, fungsi bank adalah menerima dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Itu adalah fungsi bank. Jadi 75%-nya biasanya dikreditkan. Itu biasanya. Sekali lagi saya menggunakan kata biasanya, gitu ya. Gitu. Sayangnya, proyek-proyek itu harusnya masuk ke UKM, tapi entah bagaimana 10 tahun terakhir proyek itu hanya ke oligarki dan ke BUMN. Ini maaf nih ya, sekali lagi, saya membicarakan ini bukan hal bahwa wah ini jadi provokator nih bosman, tapi itu adalah realita. Karena itu sektor UKM, Anda bisa merasakan teman-teman UKM, nyari pinjaman itu susahnya setengah mati gitu ya. Oke, itu nggak jadi masalah. Yang penting banknya tetap menghasilkan income, itu dulu ya. Nah, apa yang terjadi kalau bank itu atau dunia usaha tidak terlalu bagus gitu, maka uang tadi dipindahkan ke treasury department gitu. Nah di treasury itu kita memainkan di pasar uang. Sekali lagi, ada pasar interest, ada pasar bunga, ada call money, ada segala macam. Terlalu rumit saya membicarakan hal itu ya. Nah, salah satu portfolio yang terbaik biasanya portfolionya kami taruh di emas gitu. Jadi emas itu karena setahun 6-10%. Jadi kita membeli emas, kita punya bullion emasnya, kita simpan di safe deposit kita, dan begitu ada nasabah yang mau tarik duit dan lain segala macam atau minta bunganya, kita mulai cairin gitu ya. Nah, prinsip itulah teman-teman kenapa Dinaran itu lahir. Sekali lagi ya, kenapa Dinaran itu lahir? Kenapa mesti Anda taruh uangnya, rupiahnya di bank, Anda dapat deposito, sementara banknya main di emas gitu ya, kan curang gitu ya. Yang mendapatkan keuntungannya kan banknya gitu. Nah, Dinaran itu memotong. Jadi saya terpikir sebagai orang treasury, saya bisa saja bilang sama teman-teman, taruh di Dinaran, untungnya 6%. Padahal saya untungnya 10%. 4%-nya saya kantongin gitu ya. Tapi ini nggak begitu. Ini nggak begitu. Saya ingin membuat masyarakat benar-benar menyadari bahwa fungsi emas itu jangan hanya dibeli taruh di rumah. Karena Anda rugi spread. Ingat ya. Ini yang mau di pelajarannya. Ingat. Kalau Anda beli emas di Antam kayak UBS kayak apalagi emas batangan semua ya. Yang terjadi adalah pada saat Anda mau jual, Anda pasti rugi spread gitu. Nah, inilah membuat Dinaran berbeda. Anda beli di Dinaran, taruh di Dinaran, gitu ya. Suatu saat Anda perlu emas fisiknya, monggo diambil. Tapi kalau Anda perlu rupiahnya, nah ini yang penting kan? Ini perlu rupiahnya. Nah, Anda tinggal transfer. Anda tahu, jadi semua teman-teman pasti yang udah di Dinaran sudah tahu. Tinggal transfer, gitu ya, kemanapun. Nah, jadi saya tahu sekali sekarang teman-teman pasti, gue gaptek
kenapa Dinaran nggak mau pakai manual gitu ya. Jadi ini memang kita memaksa teman-teman, seperti tadi di video tadi, dipaksa mempunyai ledger gitu ya. Sehingga Anda nanti kalau suatu hari, sekali lagi ya, Dinaran suatu hari networknya akan pergi ke luar negeri, katakanlah ke Singapura, saat ini kita lagi dalam proses. Kalau Anda nanti ke Singapura, saya berharap networknya Dinaran yang paling berat adalah dari kami adalah kita akan berkoneksi dengan negara lain sehingga waktu mereka transaksi, misalnya Anda ke Singapura, Anda beli tas, wah ini tas lucu banget ya, di Indonesia harganya 10 juta, ini cuma 5 juta gitu ya di nilainya. Terus punya rekening Dinaran, dia bilang punya, ada gramasi emasnya, dihitung pakai gramasi emas. Oke, 4,9 gram. Oke, transfer 4,9 gramnya tasnya diambil gitu ya. Itulah yang terjadi saat ini. Saya ucapkan terima kasih. Di Dinaran saat ini transaksi per hari lebih dari 3.500 transaksi per hari, sudah tidak pakai rupiah lagi. Benar-benar beli hijab, beli pulsa, itu sudah pakai gramasi emas. Nah, kalau pembiasaan itu sama seperti tadi sistem tadi, teman-teman kan tadi diingatkan ya, bahwa di Indonesia sebentar lagi akan punya yang namanya Central Bank Digital Currency atau CBDC gitu ya, di mana rupiah Anda itu dikontrol oleh pemerintah dan tidak berdasarkan blockchain yang pakai ledger gitu ya. Itu satu step tersendiri, saya tidak ingin mengajarkan Anda terlalu teknis yang rumit, tapi saya mau runutkan bahwa Dinaran adalah GoPay-nya Gold gitu ya. Sekali lagi, Dinaran adalah GoPay-nya Gold. Dinaran bukan tempat jual beli emas. Kalau tempat jual beli emas Anda bisa di Pegadaian, Anda bisa dibeli di Antam, Anda silahkan. Gitu ya. Di mana aja Anda bisa beli. Recording stopped. Recording in progress. Di Dinaran, Anda bisa beli emas, Anda bisa simpan emas, Anda bisa transaksikan emas, gitu ya. Namanya beri emas, gitu ya. Gitu. Jadi, kita ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, infrastrukturnya sudah jadi. Jadi kita berharap teman-teman untuk tidak ada inflasi, rupiah Anda taruh di emas. Jadi inilah pelajaran tentang Dinaran. Nah, ini yang saya mau bagikan informasinya adalah begini. Saya mau menceritakan sedikit mungkin teman-teman ya di malam Jumat ini mungkin ada pelajaran yang saya akan berikan. Jadi gini, suatu hari di bank kami itu di tahun 91, tahu-tahu saya lagi di sebuah ruangan meeting, diketok sama asisten saya, dia bilang, "Pak, ini artinya apa?" Gitu ya. Saya waktu dulu belum seperti sekarang ada YouTube, ada media detik.com yang setiap saat ada informasinya. Dulu pakai Reuters. Di Reuters itu ada tulisan Iraqi tank. Jadi tank Irak ada di depan istana Kuwait gitu. Recording stopped. Begitu ngelihat, nggak salah nih. Itu artinya sudah penaklukan, bayangin. Irak sama Kuwait itu kan jauh, bukan di perbatasan, sudah di depan. Dan benar, ternyata Kuwait diinvasi oleh Irak tahun 91. Recording in progress. Saat peristiwa itu terjadi, dolar langsung meledak naik, semua dolar naik, emas harganya naik. Jadi kalau Anda perang itu dolar dan emas menjadi safe haven. Kalau dolar itu bicara dulu ya tahun 91 itu menjadi alat transaksi, karena begitu perang, wah gue mau beli beras, gue mau beli ini, gue dari negara lain, gue cumanya dolar, dia nggak mau terima yuan, dia nggak mau terima segala macam. Ini sekedar teman-teman ngebayangi, saya ngajak teman-teman ngebayangin apa yang terjadi waktu saat itu di dalam dealing room di tempat ruang kami. Terus
Wah, semua kita panik, langsung mencari beli dolar dalam negeri. Karena kita harus nyetok nih, cadangan emas kita harus beli gitu ya. Belum lagi pesanan orang, saya mau beli, ikut beli. Jadi tadi bank yang beli juga nih, nasabah juga ikut beli. Jadi kita, kalau nasabah ikut beli, kita makan komisi gitu. Kayak dinaran deh, Anda beli emas ya kita makan komisi gitu ya. Nah, saya lompatin lagi ceritanya. Terus, suatu hari, Menteri Luar Negeri Amerika itu James Baker namanya, dan Tariq Aziz, Menteri Luar Negeri Irak, melakukan negosiasi. Jadi tentara Amerika itu sudah menunggu di Saudi Arabia, tentara Irak sudah di Kuwait, gitu ya. Nah ini di layar CNN itu cuman 2 orang ini ketemu antara Tariq Aziz sama uh, uh, apa namanya James Baker, gitu ya. Intinya adalah kalau terjadi perang hari itu, maka dolar akan naik dan kita harus beli sekarang. Tapi kalau tidak jadi perang, kita akan jual emas kita. Itu ini juga jual dolar kita gitu. Jadi kita harus menganalisa dari gerakan yang tidak ada kata-kata, karena orang nggak tahu di dalam meeting room tuh ngapain nih James Baker sama ini. 2 jam kemudian saya ingat waktu itu udah dari jam 7 itu, karena itu malam, udah standby jam 7 pagi, jam 9 waktu Indonesia, jam 9 waktu sana, waktu jam 11 atau waktu jam 12 waktu di sini. James Baker keluar dari ruangan, terus terlihat lagi menelpon gitu ya. Terus Tariq Aziz, Menteri Luar Negerinya itu keluar dari ruangan terus dia makan. Kita cuma lihat dari jauh aja gitu. Kemudian setengah jam kemudian mereka masuk lagi. Toto jam 3 mereka keluar lagi. Kita lihat James Baker nelpon lagi. Terus Tariq Aziz makan terus gitu. Nah, Toto atasan saya, dia namanya Theo Tumeon, sudah almarhum sekarang. Sahabat saya, atasan saya itu bilang, di direct quoting system tuh dia bilang prepare to buy gold and bersiap untuk membeli emas dan dolar gitu. Wah, kami ada di RMDS, Reuters Monitor Direct Quoting. Langsung kita nyari emas dan itu. Terus langsung bilang beli. Langsung pada saat itu kita kaget beli, dan angkanya saya nggak bisa ceritain di ruangan ini. Belinya banyak banget, langsung beli. Saya bilang, oh ini jadi perang apa enggak? Kok dia bisa tahu jadi perang? Jangan-jangan nggak jadi perang, kita rugi nih dan lain sebagainya. Masuk lagi meeting itu, terus kita udah ada posisi sekarang. Kita udah ada posisi. Nah, begitu ada posisi, kita bilang gila nih, sekali ini turun atau tidak jadi perang, kita dipecat semua nih. Gitu. Karena hampir separuh aset dari perusahaan kita dimasuk ke situ, aset bank gitu ya. Dan 5:30 sore menjelang maghrib, mereka berdua keluar, Tariq Aziz dan James Baker keluar, mereka ngajak ke wartawan. Jawaban James Baker waktu itu adalah the meeting is wrong, atau meetingnya gagal. Nah ini saya mau cerita, begitu meeting gagal tuh langsung peng, itu harga emas naik kencengnya bukan main, dan kita make money. Dah, singkat cerita kayak gitu. Jadi waktu itu besoknya kita kan exciting, karena itu kita nanya, Pak Theo, kenapa Bapak bisa tahu bahwa ini harganya akan naik gitu ya. Nah, pelajaran inilah yang saya pakai sampai sekarang di dalam portfolio keuangan saya. Terus dia bilang, lu tahu kira-kira di dalam tuh meeting apa? Nah, kita harus berimajinasi. Dia bilang, James Baker bilang, udah lu mundur deh, gue kasih lu 1.000 pesawat gitu misalnya. Terus kata Tariq Aziz bilang, enggak gitu ya. Wah, dia enggak. Begitu keluar, James Baker telepon George Bush, presidennya. Bush, ini nggak bisa Bush, dia gini-gini, nego lagi gitu ya. Gitu. Nah, kata si Pak Theo itu, almarhum, kalau sekali aja Tariq Aziz angkat telepon Saddam Hussein, itu nggak jadi perang katanya. Tapi ini memang mereka mau perang. Jadi pasti perang, harganya naik. Nah, teman-teman, Israel itu terjadiannya sama. Israel ini mau masuk Gaza atau tidak? Ya, saya mau menceritakan teman-teman bahwa ini adalah kesempatan sebelum itu terjadi. Sebelum itu terjadi, saya pengen teman-teman semua ambil posisi untuk membeli emas dan simpan di dinaran. Itu yang saya mau bicarakan hari ini. Karena saat ini 5 angkatan, jadi Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, dan 4 dari negara ini, mereka sudah di Siprus. Tentaranya 10.000 orang sudah di Siprus. 2.000 orang sudah mendarat di Israel. Kemudian
tentara cadangan dari seluruh dunia. Fifth Army-nya dari mana? Dari Israel. Orang-orang yang mungkin Yahudi pesek segala itu yang punya minat sama Yahudi. Itu udah 100.000 orang datang, jadi udah 300.000 tentara atau angkatan kelima masyarakat yang dipersenjatai, karena di sana militernya 3 tahun kan. Jadi rakyat biasa pun bisa pakai senjata. Itu sudah berkumpul. Apakah mereka jadi melakukan ground battle atau serangan darat? Gitu ya, serangan darat. Dan di sini diancam oleh di sisi kiri, di sisi kanan diancam oleh Hizbullah. Kalau lo nyerang Gaza dan Yerusalem, dia akan serang dari utara. Hizbullah belakangnya Iran. Kemudian dari utara, dari laut, Turki bilang, lo nyerang, gue masuk lewat laut. Jadi negara-negara besar ini sudah bersiap untuk perang. Nah, Amerika sudah memperingati Israel untuk tidak lakukan serangan darat. Karena bagi Amerika, kalau ini terjadi, ini perangnya frontal dan Amerika punya 2 front, satu di Ukraina, satu membela Yahudi Ukraina, si Zelensky, terus membela Yahudi beneran di tanah Palestina. Dan dengan demikian kita lihat indikasi pertama adalah dolar harganya dolar udah mulai menguat, udah mulai 16.000, 17.000. Ini kita analisa kedua, jangan-jangan dia nggak suka sama Gibran, nggak tahu dah itu walau alam. Saya belum menganalisa yang lokal, tapi karena dolar kita, karena emas kita adalah pakai LBMA, pakai London Bullion price-nya, maka itu yang kita lihat, karena itu harga emas sudah bergerak sangat tinggi sekali. Dan teman-teman, jadi di sini kita berharap kalau Anda ada uang lebih baik beli emas, simpan di dinaran. Karena kalau Anda beli emas simpan di dinaran, emasnya masih ada, rupiahnya masih ada, gitu kan? Nah, Anda bisa melihat nanti momen di mana emas ini bergerak menurut perkiraan adalah double, atau kalau sekarang adalah 1,1 juta diperkirakan ke 2 juta dalam waktu 3 tahun ke depan sampai 2027. Ini opportunity. Untung dari mana di saat dagang lagi susah Anda ditawari opportunity ini. Jadi kami menyarankan untuk teman-teman membeli emas, simpan di dinaran. Karena jangan ambil fisiknya. Kalau Anda ambil fisiknya, Anda rugi kurs. Ingat begitu Anda jual lagi, Anda rugi kurs. Bisa 100.000 spread jual belinya. Anda dikerjain antam itu namanya. Gitu ya. Jadi ini yang kita ingatkan. Nah, nanti kalau ada teman-teman bertanya tentang teknisnya gimana, nanti CS kita siapin standby. Nanti kita kasih tahu di grup, hubungi CS-nya di nomor sekian kalau Anda mau bertanya. Tapi saya tahu di sini semua sudah masuk portfolionya. Portfolio Anda bisa tambah lagi untuk menambah keuangan Anda ditabung. Nah, lalu saya ingin Anda terbiasa dengan transaksi menggunakan emas. Sekali lagi, di dinaran di mana Om? Ya Allah, kita lanjutkan ke sana dah, gitu ya. Jadi kita ingin melanjutkan pelajarannya supaya Anda bukan hanya sekedar beli emas, nyimpen, nabung, bukan sekedar itu ya, bukan sekedar itu. Tetapi saya ingin membiasakan Anda untuk bertransaksi dengan emas. Jadi ini hanya untuk sampel. Jadi gini, Anda tahu bahwa di tahun 2023 saya pensiun dari mengajar publik untuk workshop. Karena kita tahu sebagian keuntungannya adalah buat Rumah Yatim Indonesia dan lain sebagainya. Dan juga tujuan kita mengadakan workshop selama 5 tahun lebih, di tahun ke-7 kita bersama-sama, itu adalah untuk membangun network. Anda tahu lebih dari 20 perusahaan yang saya bangun 5 tahun terakhir adalah dengan alumni, gitu ya. Bahkan dinaran pun dengan alumni, gitu. Ini cerita khusus nih untuk itu. Nah, saya ingin mengajak, mengundang Anda semua, kalau ingin ikut di workshopnya Bosman yang terakhir besok, itu ada harga khusus, tapi harga khususnya pakai emas. Dengan 6 gram emas Anda bisa transaksi. Jadi Anda bayar aja pakai gramasi emas. Atau kalau Anda berdua, suami istri, pakai hanya 5,8 gram emas per orang, gitu ya. Nah, itu hanya untuk Anda membiasakan transaksi. Kita tahu buat 3.000 orang per hari transaksinya udah pakai banyak toko. Nanti saya kasih tahu toko, kafe. Kalau di Kreo, Anda di Jogja,
di tempat kami ini apa namanya kita udah bisa pakai gramasi emas. Jadi teman-teman, pelajaran hari ini atau informasi hari ini adalah nomor satu, kami mengajak Anda untuk melakukan top up, menambah saldo di rekening Dinaran, nambah emas Anda, tabungan emas Anda mau 500.000 atau sekitar 0,5 gram, mau nabung 1 jutaan atau sekitar 1 gram, monggo, itu pilihan Anda. Kalau Anda mau dapat rezeki, tahu-tahu dapat waris, tahu-tahu ada duit 200 juta nganggur, beliin emas saja dah, gitu ya. Itu juga nggak masalah, kita simpan. Dan kita tahu bahwa pada saat perang terjadi di Timur Tengah, di situ adalah puncak perang di mana Amerika pasti turun, semua pasti turun, dan efeknya adalah emas akan menaik harganya karena semua orang saat ini lagi rush membeli emas karena itu harga emas akan naik dan Anda mendapatkan keuntungan dari emas. Dan terakhir nomor 3 adalah pembiasaan, di mana kami berharap Anda sudah terbiasa tidak lagi pakai rupiah, apa-apa rupiah, tapi pakai emas gitu ya. Jadi kita sebentar lagi akan merchant-merchantnya kita akan kasih tahu ini bisa pakai emas, beli beras bisa pakai emas, beli bimoli bisa pakai emas, beli Indomaret belum, tapi insya Allah sebentar lagi, di Tokped juga sebentar lagi sudah bicara sama direksinya. Tapi itu semua adalah proses. Sekali lagi, Dinaran masih muda, masih 3,5 tahun, jangan bandingin Gojek yang udah 10 tahun gitu ya. Suatu hari kita akan ke sana, Anda adalah orang-orang awalun, orang-orang awal yang percaya, yang mendapatkan manfaat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas Anda bergabung dengan kami di Dinaran. Terhormat sekali bisa bersama Anda selama 3 tahun ini, 3,5 tahun ini. Saya berharap 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kita masih bersama-sama 2045, di mana semua transaksinya sudah pakai emas, tidak pakai rupiah lagi, kita tidak terbelenggu dengan sistem rupiah, tidak harus kena inflasi gitu ya. Anda ingat ya bahwa misalnya Anda kalau sekarang beli kambing kurban, Anda ingat sekitar 4 jutaan atau 4 gram emas, 1.500 tahun yang lalu juga 4 gram emas. Jadi tidak ada inflasi kalau menggunakan emas. Juga kalau Anda naik haji, kapanpun naik haji gramasi emasnya sama gitu ya. Gramasi emasnya sama, mau itu tahun 73 atau 70 sampai sekarang gramasi emas, tapi rupiahnya dulu 18 juta, kemudian 30 juta, sekarang 40 juta. Kalau NH Plus jangan nanya gitu ya. Angkanya naik terus, tapi gramasi emasnya sama. Jadi kalau Anda mematok itu pakai emas dan biasa pakai emas, hal itu membuat Anda menjadi orang yang tidak ada inflasi, tidak terkena inflasi. Jadi bagi orang yang menyimpan di emas, inflasi adalah mitos. Teman-teman, kita ingin mengingatkan bahwa perang di Timur Tengah itu udah hari ke-20 mendekati, ini perang ini akan panjang, tidak ada tanda-tanda damai karena peralatannya makin dikirim terus. Drone Shahid turun, Bayraktarnya Turki turun, kemudian roket misilnya Amerika turun, misilnya Israel turun. Jadi memang pertempurannya akan panjang dan berefek pada civilian atau makhluk sipil, saudara-saudara kita yang dirugikan, dan ini kita harus fight untuk mereka, bela teman-teman kita yang korban, yang warga sipil. Yang kedua adalah selalu setiap ho jatuh itu ada ki gitu ya, ho ki gitu ya. Ho itu jatuh, ki itu naik. Nah, hoki Anda adalah ini akan perang, ki-nya adalah beli emas. Jadi semoga Anda beruntung dapat hoki dengan membeli emas di Dinaran dan simpan di Dinaran berapapun itu. Saya yakin ini adalah potensi Anda untuk mendapatkan 2-3 kali lipat income Anda sampai depan. Saya rasa itu aja informasinya. Saya mengingatkan bahwa untuk pembiasaan itu ada harga khusus untuk MMBC, ada sekitar 6 gram bagi Anda yang mau ikut, harga khusus pakai gram. Jadi top up dulu Anda punya, dan itu lebih untung daripada Anda beli 7,5 juta gitu ya. Tapi ini adalah untuk pembiasaan pembelajaran untuk pakai emas, dan ada 5,8 gram per orang jika Anda sepasang suami istri. Karena mengikuti itu Anda akan ketemu dengan 350 orang sahabat baru. Mereka adalah orang-orang yang sangat powerful, saudara baru Anda. Bisnis itu nggak akan sukses kalau Anda nggak punya teman. Dan teman yang Anda kumpul, yang spend duit 7 juta, yang asetnya, Anda kaget-kaget kalau lihat alumninya MMBC, asetnya yang 1M, 2M, 3M, banyak banget. Dan itulah network Anda, saudara Anda yang baru, dan nggak ada di tempat lain. Workshop dengan
udah terbukti 32 workshop sudah berjalan alhamdulillah dengan bagus. Dan di hari terakhir, di tanggal 19 November, kita akan tasyakuran, kita syukuran, karena itu benar-benar terakhir, dan itu ada surprise buat Anda yang bergabung di MMBC. Hubungi sama Anya dan Mbak Cindy, juga kalau ada bertanya dengan CS, Hafiz dari Dinaran, kami akan melayani Anda akan itu semua. Teman-teman, berjumpa lagi. Terima kasih buat waktunya. Terhormat sekali saya bisa bersama Anda. Salam sehat selalu. Kita akan sering-sering mengadakan CEO sapaan dari Dinaran ini agar kita menjadi terikat emosinya, menjadi lebih akrab dan menjadi lebih bersaudara agar kita menjadi orang-orang yang bebas dari inflasi rupiah tapi bergabung kembali ke emas. Terima kasih. Itu aja dari saya. Mohon pamit. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.